Halo kalian semua, apa kabarnya? Semoga sehat selalu dan diberikan kemudahan dalam semua urusannya. Jadi di video kali ini, Mimin akan merangkum sebuah alur cerita dari film yang berjudul Iceman The Time Traveler. Film ini sendiri adalah seri lanjutan dari film yang telah Mimin bahas sebelumnya. Di mana saat Ying terjatuh ke laut, para polisi terus mencarinya hingga akhirnya Ying ditemukan dalam keadaan hidup. Chong alias Yuanlong yang membutuhkan Ying untuk membuka roda waktu emas, kemudian merawatnya hingga ia pulih. Yuanlong juga membawa Niehu bersama mereka. Beberapa hari setelah Ying sadar, Yuanlong menceritakan tentang pembantaian yang menimpa warga desa asalnya. Termasuk keluarga Ying semua tewas tak tersisa. Mendengar hal itu, Ying berencana kembali ke masa dinasti Ming dengan memanfaatkan waktu roda emas. Namun sebelum itu, ia menemui Xiaomai untuk berterima kasih sekaligus mengucapkan salam perpisahan. Esok harinya Ying dan Yuanlong pergi ke tempat roda waktu emas itu berada, sementara Niehu memutuskan untuk menunggu di rumah. Sesampainya di tempat itu, Yuanlong meminta Ying untuk segera mengaktifkan benda tersebut. Namun Ying menolak melakukannya, sebelum semua saudaranya berkumpul. Ternyata Yuanlong menyuruh Niehu menangkap Xiaomai, agar Ying mau mengaktifkan benda tersebut. Karena tidak ada pilihan lain, Ying pun menancapkan lingga dan membaca mantranya untuk membuka alat tersebut. Yuanlong dan Niehu berhasil kembali ke masa dinasti Ming, sementara Ying dan Xiaomai terkurung di tempat tersebut. Untungnya Ying melihat lingga yang tertinggal, dan memanfaatkannya untuk kembali ke masa dinasti Ming bersama Xiaomai. Namun bukannya kembali ke masa dinasti Ming, mereka justru dibawa ke masa penjajahan Jepang di Cina. Di sana mereka mencoba menolong seorang penumpang kereta, yang sedang mendapat kekerasan dari orang Jepang. Setelah menghajar orang Jepang itu, mereka kembali melintasi waktu menuju ke masa dinasti Ming. Xiaomai entah mendarat di mana, sementara Ying mendarat tepat di depan biksu itu. Di sana biksu tua itu menasehati Ying, agar bijaksana dalam mengambil keputusan. Ying dihadapkan pada sebuah persimpangan jalan, yang mana kedua jalan itu menuju ke tempat yang berbeda. Dengan yakin Ying memilih jalan sebelah kanan, dan dia berharap bisa menemukan takdir yang baik. Dia pun kemudian mencari Xiaomai, dan membawanya menuju desa asalnya. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di desa Yunnan, tepat beberapa hari sebelum pembantaian itu terjadi. Di sana Ying mendapat sambutan hangat dari warga, termasuk ibunya yang sangat merindukannya. Saat itu juga, warga desa mengadakan pesta menyambut kedatangan Ying. Keesokan harinya Ying mengobrol dengan kepala desa, perihal pembantaian yang akan menimpa desanya. Namun bukannya percaya, kepala desa itu justru mengira kalau Ying sedang mabuk. Esok harinya lagi terjadi perkawinan antara muda-mudi desa tersebut. Tiba-tiba Shao datang untuk menghadiri acara tersebut. Ying mengira Shao akan menyerangnya, padahal Shao sedang menyambut kedatangannya. Hal itu membuat Ying yakin, Shao yang ada di hadapannya adalah Shao di masa sekarang sebelum traveling ke masa depan. Ternyata kedatangan Shao ke sana, untuk mengundang Ying datang ke acara Menteri Du. Ying yang berasal dari masa depan, mengetahui kalau Du akan tewas dibunuh. Sehingga dia merenung dan memikirkan cara untuk menyelamatkan Menteri Du. Di tempat lain, Yuanlong ditemani Niehu menemui jenderal Jepang yang bernama Hojo. Hojo meminta bantuan Yuanlong untuk melawan sebuah klan yang merupakan musuhnya. Yuanlong yang merasa itu saling menguntungkan, dia pun menyetujui Hojo untuk menjadi sekutunya. Setelah itu Yuanlong mengajak Hojo bertemu dengan Kasim, yang merupakan orang nomor 2 di kerajaan ini. Kasim tidak mengetahui kalau dia sedang menjadi target mereka berdua. Sementara itu Ying telah sampai di istana, untuk memenuhi undangan dari Menteri Du. Tak lama kemudian Yuanlong datang bersama istrinya, yang merupakan putri dari Menteri Du. Di sana Menteri Du meminta Ying untuk menyerahkan lingganya.
Namun Ying yang telah mengetahui rencana busuk Yuanlong, dia pun menolak untuk memberikan benda itu kepadanya. Hal itu membuat Menteri Du marah dan memerintahkan pasukannya untuk menangkap Ying. Namun mereka justru membunuh Menteri Du atas perintah Yuanlong. Bahkan Yuanlong dengan tega membunuh istrinya sendiri. Dari sinilah akhirnya kita semua tahu, kalau semua kekacauan ini adalah ulah Yuanlong demi memenuhi ambisi pribadinya menguasai kerajaan. Kemudian Ying pergi dari sana, karena tahu kalau Yuanlong tidak akan membunuhnya. Hal itu disebabkan karena hanya Yinglah yang mengetahui mantra untuk membuka roda waktu emas tersebut. Di sisi lain Shao melihat sahabatnya yaitu Neihu yang sedang bersama Jenderal Jepang untuk membahas pembantaian yang akan mereka lakukan. Mengetahui saudaranya bersekongkol dengan Jepang, Shao mendatangi Neihu untuk memberi pelajaran. Namun karena kalah kuat, Shao akhirnya tewas di tangan Neihu. Sementara di sisi lain, pasukan Jepang sudah sampai di desa Yunnan dan langsung melakukan pembantaian. Setelah membantai warga desa, akhirnya mereka menemukan lingga yang tak sengaja Xiaomai jatuhkan. Tak lama kemudian Ying datang dan mendapati semua warga desa telah tewas. Termasuk ibunya yang tewas dengan cara yang tragis. Untungnya Xiaomai bisa selamat karena panah itu hanya mengenai ponselnya. Setelah itu mereka berdua menuju istana untuk merebut kembali lingga yang Yuanlong curi. Tak lama kemudian Kasim datang, diikuti dengan Hojo yang juga datang ke sana. Hojo dengan sangat sombong mengakui kalau dia dan pasukannya yang telah membantai warga desa. Mendengar hal itu, tentu Ying sangat marah dan langsung menyerang Hojo. Namun akhirnya pertarungan mereka dihentikan oleh Yuanlong. Bahkan Yuanlong membunuh Xiaomai agar Ying segera mengaktifkan roda waktu emas itu. Karena tak ada pilihan lain, Ying mengaktifkan alat tersebut namun dengan mantra yang berlebihan untuk mengacaukan putarannya. Di sana Hojo ikut masuk ke dalam karena takut Yuanlong melarikan diri. Kemudian Ying menendang Yuanlong keluar, agar ia bisa membalas dendam kepada Hojo. Ying terus melakukan serangan, meskipun alat tersebut membawa mereka melintasi ruang dan waktu. Kembali ke Yuanlong yang akhirnya rencana busuknya diketahui oleh Kasim. Kasim pun memerintahkan semua pasukannya untuk membunuh Yuanlong. Bahkan Neihu yang sudah diangkat Kasim menjadi jenderal, membunuh Yuanlong dengan menggunakan shotgun. Berpindah kepada Ying yang kembali menemui biksu suci. Di sana Ying menceritakan semua kejadian yang ia alami saat dirinya melalui jalur sebelah kanan. Sebelum Ying pergi lagi, biksu itu mengatakan kalau takdir tidak bisa dirubah atau diulang. Namun Ying tetap akan mencoba. Dan dia memilih jalur sebelah kiri. Kali ini dia berpikir, untuk menghentikan semua ini maka dia harus menghilangkan sumber masalahnya yaitu Hojo. Dan akhirnya film pun selesai. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya jika kalian suka videonya. Saya Jay, sampai jumpa di video selanjutnya.